Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Baiklah sob, kita langsung masuk ke part 7 aja ya. Kali ini, Bailang dan Biksu Tong memulai perjalanan ke barat. Mereka melewati bukit yang kering. Di bukit tersebut, Biksu Tong merasa kepanasan dan mengkode Bailang untuk istirahat. Tapi Bailang tidak tanggap. Biksu Tong benar-benar kesal karena Bailang tidak peka, lalu membandingkannya dengan Cupat Kai yang sedikit lebih peka daripada Bailang. Biksu Tong pun tak mau kode-kodean lagi dengan Bailang dan langsung mengajaknya istirahat karena kebetulan di depan mereka ada sebuah kedai yang lumayan ramai pengunjungnya. Oh, mereka berdua langsung mampir ke kedai tersebut. Pemilik kedai langsung menyapa mereka dengan ramah dan mempersilahkan duduk. Biksu Tong lalu memesan 2 makanan dan minuman. Tapi pemilik kedai malah menawari mereka roti isi daging. Biksu Tong bilang tidak mau, karena dia merasakan sesuatu yang aneh dengan kedai ini. Bailang masih menanyakan soal Aok Sue pada Biksu Tong, karena ternyata Aok Sue diam-diam mengikuti mereka dan mengawasi dari jarak jauh. Biksu Tong yang tak paham dengan Aok Sue bilang, walaupun terpaksa, dia pasti akan ikut. Aok Sue adalah orang yang kuat, tapi dia sangat nakal dan barbar. Dan Biksu Tong tidak menganggap Aok Sue sebagai muridnya. Pesanan makanan dan minuman sudah datang. Lalu Bailang memakannya dengan lahap. Sambil makan, Bailang tanya, apakah kali ini juga akan butuh waktu 10 tahun untuk ke barat? Biksu Tong pun menjawab, harusnya lebih cepat, karena sudah tahu jalannya. Biksu Tong menyuruh Bailang untuk berlatih selama perjalanan, agar dia dapat mengendalikan roh naga dan serigala dengan sempurna. Karena semua roh itu punya kemampuan yang berbeda. Semua itu harus dilatih agar menjadi kuat, supaya bisa melindungi sesuatu yang berharga bagi diri kita. Bailang pun jadi semangat, lalu makan dengan lahap. Biksu Tong lalu menuliskan mantra penangkal siluman di atas meja dengan air, karena dia merasakan hal yang aneh dan berkata pada Bailang, jika saat ini mereka sedang berada di jalan iblis. Tiba-tiba saja, orang di belakang Biksu Tong yang makan roti daging sikapnya menjadi aneh. Dan Biksu Tong menjelaskan soal tingkatan iblis. Lalu Bailang bertanya, kalau aku ini iblis yang mana? Biksu Tong bilang, kamu adalah iblis rendah. Biksu Tong pun menjelaskan, iblis juga ada yang namanya iblis cahaya dan iblis gelap. Karena sifat Bailang yang baik, maka dia tergolong dalam iblis cahaya. Sedangkan iblis gelap adalah iblis yang rohnya sudah rusak. Biksu Tong semakin merasakan hawa iblis di tempat itu. Aok Sue pun dari kejauhan juga merasakan hawa yang aneh. Kini, orang-orang di kedai itu jadi bersikap aneh setelah memakan roti daging. Dan Aok Sue pun menyimpulkan bahwa kedai itu adalah sarang iblis. Dan hal itu sudah diketahui oleh Biksu Tong sejak awal. Lalu ada anak kecil yang didorong ayahnya karena mengganggu saat makan roti daging. Bailang yang berusaha menolong dicegah oleh Biksu Tong dan dilarang panik. Kini orang-orang yang terkena hawa iblis mendekati Biksu Tong dan memaksanya untuk memakan roti daging. Biksu Tong tidak takut dan masih bersikap tenang. Lalu pemilik kedai menampakkan wujud aslinya, yang ternyata adalah iblis yang jahat. Biksu Tong dan Bailang lalu dibawa masuk ke dalam tanah. Begitu pula dengan anak kecil yang tadi tidak ditolong oleh Bailang. Melihat kejadian itu, Aok Sue datang menemui pemilik kedai dan menantangnya. Di dalam tanah, Bailang terpisah dengan Biksu Tong, dan dia pun mencium bau darah. Setelah melihat ke atas, Bailang kaget karena banyak orang yang digantung. Dan ternyata, orang-orang itu adalah bahan pembuat roti daging. Bailang kini sadar bahwa pemilik kedai tadi adalah iblis gelap yang Biksu Tong maksud. Tanpa sengaja Bailang masuk ruangan yang di situ ada si orang gendut sedang memotong daging. Ternyata, si gendut itu bersama dengan ibunya. Ibu si gendut lalu menyambut Bailang dan menyuruh anaknya untuk memberikan hidangan pada Bailang.
新鲜的。 Ibunya si gendut ini membujuk Bailang bahwa roti itu sangat lezat. Bailang menolak untuk memakannya dan bertanya, "Di mana guruku?" Wanita iblis balik bertanya, "Kau ini adalah iblis. Kenapa bisa punya guru manusia?" Bailang menjawab, kalau mereka bersama-sama akan ke surga barat. 一起去西天极乐世界。 Wanita iblis itu pun tak percaya dengan ucapan Bailang dan membujuk Bailang untuk tinggal di tempat ini saja. Bailang pun bersikeras ingin gurunya dikembalikan dan mengancam akan membunuh mereka. 我就打死你！ Mendengar ancaman itu, si gendut marah dan menyerang Bailang. Tapi Bailang berhasil melompat dan menghindari serangan si gendut. 师傅，还给我！ Di luar sana, Aoxue sedang bertarung dengan iblis pemilik kedai tadi. Aoxue menyuruh iblis melepaskan para sandera jika dia tak mau mati. 他如果受了一丁点伤，你就麻烦大了。 Tapi si iblis malah tertawa dan bilang tak takut mati pada Aoxue. Si iblis lalu melemparkan Aoxue dengan meja. Meja pun dapat ditendang oleh Aoxue hingga hancur. Si iblis lalu mengeluarkan cacing urat dari dalam tanah dan berusaha menangkap Aoxue. Aoxue pun tertangkap lalu dihempaskan ke tanah. Cacing urat pun mengerubuti Aoxue dan iblis kedai akan membunuh Aoxue untuk merasakan rasa daging naga. Aoxue yang terikat oleh cacing urat diombang-ambingkan oleh iblis kedai tadi hingga tak berdaya. Dan Aoxue yang marah merubah dirinya ke mode naga dan balik menyerang iblis kedai tadi hingga terlempar mundur. Lalu sang iblis mengejek Aoxue karena serangannya sangat lemah. Hal ini dikarenakan 3 jarum yang menancap di tubuh Aoxue membuat kekuatannya tidak maksimal. Dan Aoxue berencana untuk mencabut jarumnya agar kekuatannya bisa penuh. Si iblis kedai terus saja mengikat Aoxue dengan cacing uratnya hingga Aoxue teriak kesakitan. Kita kembali ke ruang bawah tanah. Di sana ada Biksu Tong yang terikat oleh cacing urat. Tapi cacing itu segera melepaskan ikatan dari tubuh Biksu Tong. Karena sang biksu merapalkan mantra yang membuat tubuhnya bercahaya. Dan cacing urat tak berani menyentuh tubuh Biksu Tong lagi. Di tempat yang sama, ada anak kecil yang tadi ikut terseret ke dalam tanah. Anak itu menangis, minta tolong pada Biksu Tong. Biksu pun menolongnya. Dan anak itu mengikuti Biksu Tong. Biksu pun kemudian menggunakan jurusnya untuk menyingkirkan para cacing urat. Lalu mengajak anak kecil tadi pergi. Sang biksu yang penasaran dengan kemunculan iblis itu lalu memegang salah satu cacing urat. Dan sang biksu mendapatkan penglihatan tentang asal-usul si iblis yang ternyata adalah seorang wanita biasa yang didolimi oleh warga karena melahirkan anak yang aneh yang dianggap anak iblis oleh para warga. Warga pun membakar rumah si wanita yang akhirnya membuat suaminya, si iblis kedai tadi, dan anaknya, si gendut, mati dalam kebakaran. Karena kebencian kepada warga itulah akhirnya si wanita berubah menjadi iblis jahat untuk balas dendam. Di ruangan yang lain, Bailang bertarung dengan iblis wanita. Bailang pun berhasil mencakar beberapa cacing urat, tapi itu tak berarti apapun buat si iblis wanita. Sang iblis lalu mengeluarkan racun dari dalam mulutnya. Racun itu pun mengenai mata Bailang, yang membuatnya tidak bisa melihat. Si gendut lalu menangkap Bailang dan mencekiknya. Si iblis wanita lalu mendekati Bailang dan penasaran dengan rasa daging serigala. Bailang yang terdesak akhirnya mengeluarkan roh naga milik Yusou yang membuat si gendut terbakar dan menangis karena takut pada api. Meskipun Bailang tak bisa melihat, tapi dia bisa mengetahui posisi lawan dari suaranya. Bailang kemudian menggunakan cakar serigalanya dan berhasil membunuh si gendut. Kematian si gendut membuat si iblis wanita sedih karena teringat dengan masa lalunya. Dan cerita pun selesai. Oke lah sob, kita akan lanjutkan ke part 8. Ditunggu aja ya. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.